Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan lanjutkan pembacaan dan pembahasan singkat dari buku Kasih Pasti Menang karangan Marilyn Philip, dan kita sudah memasuki bagian bab 22, dan saya percaya juga Bapak Ibu mengikuti video-video selanjutnya. Nah, tema kali ini adalah menciptakan pasangan Anda dengan firman Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan mengajari, melengkapi Marilyn sehingga dia bisa memenangkan pernikahan dan pasangannya. Ini tema yang baru, mungkin Bapak Ibu juga baru paham ya, bahwa ternyata kita bisa menciptakan pasangan Anda dengan firman Tuhan. Oke, saya akan bacakan. Kemudian Tuhan mengajarkan saya satu hal lain. Ia membawa saya ke Kejadian pasal 1 dan menuntun saya memasuki kisah penciptaan alam semesta. Kemudian ia berkata kepada saya, jika aku, Tuhan maksudnya yang adalah Tuhan saja, harus mengucapkan kata-kata untuk menciptakan segala sesuatu, apa yang membuat engkau berpikir engkau cukup merenungkan isi-isi ayat itu dan semuanya itu akan tergenapi? Saya sadar bahwa ketika saya mendoakan kata-kata firman untuk Michael, saya hanya duduk tanpa berkata-kata. Saya berdoa dalam pikiran saya saja. Saya mulai menyadari bahwa ayat-ayat itu harus diucapkan dengan lantang agar janji-janji di dalamnya tergenapi. Mulai hari itu, saya memanjatkan doa dari firman itu dengan suara lantang dan berkata, Michael adalah ... Setiap hari saya terus-menerus mendoakan firman itu, dan setiap kali berdoa saya berpikir betapa banyak yang sudah dikerjakan Tuhan dalam diri Michael yang entah berada di mana saat ini. Akankah ia menjadi pria yang berbeda pada saat saya melihatnya kembali suatu hari nanti? Kemudian terjadilah hal yang paling aneh. Suatu hari Michael pulang. Ia masuk ke rumah sambil mengucapkan salam yang membangkitkan kemarahan seperti biasanya. Saya ingat saat itu saya sedang berdiri di ruang tengah yang menghadap pintu masuk sambil memandangnya. Dan saya berpikir dalam hati, aku heran kenapa ia mengucapkan kata-kata seperti itu. Itu sama sekali bukan dirinya. Tiba-tiba saya menyadari bahwa firman Tuhan telah jadi remah dalam diri saya. Gambaran diri Michael seperti yang dikatakan firman Tuhan itu terlihat lebih nyata bagi saya daripada keadaan Michael yang saat itu berdiri di hadapan saya dan untuk sementara waktu sedang menjadi tawanan musuh. Selama ini saya berpikir bahwa Tuhan sedang mengubah Michael. Ternyata ia justru mengubah saya. Tuhan tengah bekerja dalam hati saya sehingga saya dapat melihat Michael sebagaimana Tuhan melihatnya. Sejak saat itu tidak ada satupun yang dapat mengubah perasaan saya terhadap suami saya. Saya dapat mengasihinya dengan kasih agape yang tanpa syarat, karena saya tahu siapa diri Michael di dalam Kristus. Kata-kata yang dilontarkan dan tindakannya dengan mudah dapat saya kenali sebagai pekerjaan musuh. Ketika ia berkata, aku membencimu dan menyesal menikah denganmu, saya tahu itu perasaan iblis terhadap saya. Hal itu pasti bukan perasaan yang timbul dari hati seorang pria saleh yang akan berkhotbah dan mengajar dalam nama Tuhan. Masih ada banyak keadaan yang lebih buruk setelah peristiwa itu. Tapi sejak saat itu musuh tidak sanggup menggoyahkan pemahaman saya atas janji Tuhan tentang Michael. Apapun serangan yang dilancarkan iblis terhadap saya tangkis dengan mengutip ada tertulis. Firman Tuhan telah menjadi remah dalam diri saya. Izinkan firman Tuhan menjadi remah bagi Anda juga. Mintalah Tuhan menunjukkan bagaimana ia memandang pasangan Anda. Tulislah ayat-ayat itu dan ucapkanlah dengan suara lantang setiap hari. Biarlah iman timbul dari pendengaran. Roma 10 ayat 17. Semakin sering Anda mengucapkan kata-kata itu, semakin sering Anda mendengarnya, sehingga Anda semakin mempercayai apa yang dikatakan Tuhan. Demikian yang saya bisa sampaikan di dalam bagian bab 22 ini. Tuhan Yesus memberkati.